Sektor perbankan Tiongkok tengah mengalami kekacauan. Ribuan warga Tiongkok menarik uang milik mereka dari bank karena khawatir akan meningkatnya risiko kebangkrutan bank. Laporan terbaru memperingatkan mengenai bank run akan memicu kekacauan yang sebelumnya belum pernah ada di Tiongkok. Mengingat banyak nasabah baru yang mengetahui bahwa mereka beresiko kehilangan seluruh uang mereka yang disimpan di bank. Sejak awal 2022, beberapa bank Tiongkok telah menangguhkan penarikan tunai tanpa memberikan penjelasan apapun kepada nasabah mereka, meningkatkan kekhawatiran bahwa masalah keuangan yang jauh lebih besar dapat membayangi karena sektor real estate Tiongkok ambruk dan tingkat tunggakan pinjaman terus melonjak. Di Tiongkok, bank lokal hanya diperbolehkan mendapatkan uang simpanan dari nasabah yang berdomisili sama. Namun, aturan tersebut dilanggar oleh beberapa lembaga simpanan di Tiongkok. Lembaga menggunakan platform pihak ketiga sehingga dapat mendapatkan dana simpanan nasabah dari daerah lain, sehingga setiap orang dapat memiliki beberapa rekening bank, namun mereka tidak dapat mengakses rekening. Bank Pertanian Tiongkok adalah salah satu dari 4 bank utama yang dikelola oleh negara. 3 lainnya adalah Bank Industri Tiongkok, Bank Konstruksi Tiongkok, dan Bank Komersial Tiongkok. Menurut regulator perbankan nasional Tiongkok, pemegang saham dari 4 bank tersebut secara ilegal menarik uang dari nasabah, dirilis oleh media Xinhua. Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi Tiongkok kelompok kekayaan non-pemegang saham baru dari 4 bank tersebut secara ilegal menyerap dana publik melalui kolusi internal maupun eksternal. Tidak ada data resmi yang melaporkan jumlah total dana yang belum dapat ditarik oleh deposan bank. Tetapi para ahli memperkirakan bahwa ratusan miliar yuan ditahan. Angka terakhir menunjukkan bahwa pada bulan April saja, lebih dari 400.000 nasabah perbankan di seluruh Tiongkok tidak dapat mengakses tabungan mereka. Para ahli mengatakan bahwa yang terungkap hanya bisa menjadi puncak gunung es. Sejak akhir pekan lalu, bank run mulai meningkat di seluruh Tiongkok. Sementara jutaan orang Tiongkok tetap tidak dapat mengakses simpanan bank mereka sejak Januari. Banyak orang lain bergegas mengeluarkan uang mereka dari sistem sesegera mungkin. Tetapi kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan. Laporan lokal mengungkapkan bahwa beberapa bank hanya akan melayani sejumlah pelanggan terbatas per hari. Beberapa bank membatasi penarikan setiap klien tidak lebih dari 1.000 yuan, dan yang lainnya menutup cabang mereka. Bahkan mesin ATM pun kosong. Menurut Hao, seorang penduduk di distrik Longang di Shenzhen, pembekuan rekening adalah metode yang digunakan bank untuk menghentikan orang menarik uang tunai. Alasan mengapa bank run belum terpecahkan adalah karena sistem ekonomi Tiongkok sedang dalam masa krisis dan rezim saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Ketika komentator urusan Tiongkok yang tinggal di Amerika mengatakan dalam sebuah wawancara pada 22 Juni, Seng Yongnian, salah satu penasihat ekonomi untuk Xi Jinping, merilis isai pada bulan ini, menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang menghadapi masalah besar, termasuk bahwa fakta setengah dari investor asing telah meninggalkan Tiongkok. Sejumlah bisnis swasta di Tiongkok sedang berusaha untuk bertahan dalam menghadapi krisis yang terjadi. Beberapa jam setelah dirilis, isai tersebut dihilangkan dari media manapun. Salah satu nasabah Bank Pertanian Tiongkok menyampaikan, pemilik rekening di Tiongkok harus mengantri panjang untuk dapat menarik uangnya. Salah satu bank lokal juga berdalih bahwa bank melakukan kesalahan dalam pembekuan rekening. Dan apabila nasabah ingin kembali mengaktifkan rekeningnya, maka perlu mengumpulkan kartu identitas resmi. Pengumpulan kartu identitas ini salah satu cara rezim Tiongkok untuk dapat mengontrol dan mengetahui setiap aktivitas warganya. Dalam beberapa bulan terakhir di seluruh Tiongkok, setiap pagi selalu ada antrian panjang di mesin ATM maupun kantor bank. Beberapa bank bahkan kehabisan uang untuk nasabahnya yang ingin menarik uang tunai. Saat ini, uang tunai di Tiongkok sudah sangat susah untuk didapatkan. Tidak seperti negara lain. Di Tiongkok, kebanyakan orang membayar tagihan listrik, air, dan gas mereka di bank. Dan kebanyakan pensiunan Tiongkok mengandalkan uang tunai. Sejak akhir Mei, mulai banyak sekelompok nasabah yang melakukan protes karena pembekuan rekening dan sulitnya melakukan pencairan uang tunai di bank. Liciknya, ketika akan melakukan demonstrasi, identifikasi kesehatan nasabah berubah menjadi merah, yang mana itu menandakan mereka sedang terinfeksi virus dan dilarang untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan resiko penularan ke orang lain. Pada akhir bulan Juni, 4 bank utama mulai mengumpulkan informasi dari pelanggan yang rekeningnya dibekukan. Kebijakan tersebut diambil oleh regulator keuangan bank, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pendataan tersebut. Nasabah masih merasa cemas akan kehilangan uang yang mereka simpan di bank, karena jika pemerintah yang mendeteksi adanya transaksi yang tidak sesuai oleh nasabah,
maka uang yang disimpan tidak akan pernah kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mengambil tindakan drastis terhadap shadow banking, yang berarti kegiatan pinjaman off the book yang tidak diatur oleh lembaga keuangan. Karena kekhawatiran sebagian besar dana dialihkan ke sektor perkembangan properti dan proyek infrastruktur pemerintah daerah yang mengarah kepada pertumbuhan utang yang cepat dan risiko krisis keuangan. Sektor real estate raksasa Tiongkok yang menyumbang sebanyak 30% dari PDB-nya menghadapi kehancuran sejak pengembang properti terbesar yaitu Evergrande menjadi bangkrut. Pada bulan Mei, penjualan perumahan nasional turun sebanyak 59%. Menurut survei, perusahaan riset properti Craig, perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung sebagai akibat dari krisis kesehatan telah semakin mengekspos lembaga keuangan terhadap risiko kredit baru. Saat ini, pasar keuangan global sedang gelisah karena ekonomi terbesar di dunia menghadapi ledakan gelembung perumahan sementara pasar saham jatuh. Melelehnya sektor perbankan Tiongkok dapat menyebabkan efek domino, kegagalan sistemik, dan kredit crunch, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan global pada kuartal keempat tahun 2022. Meskipun banyak orang Amerika mungkin berpikir apa yang terjadi di Tiongkok tidak akan pernah terjadi di Amerika Serikat, karena bank-bank utama Tiongkok adalah milik negara. Menurut pakar keuangan dan penulis buku terlaris, Robert Kiyosaki, kemungkinan itu tidak terlalu jauh. Jutaan keluarga Amerika beresiko melihat tabungan mereka menghilang dalam semalam karena exposure akun mereka yang tinggi terhadap gelembung aset dan inflasi yang melonjak. Saat bank sentral melanjutkan untuk memperketat kebijakan moneternya, banyak aset yang dinilai terlalu tinggi mengalami kesulitan koreksi. Dengan kata lain, ketika kekacauan sosial dan ekonomi terus menyebar ke seluruh planet ini, segera kita bisa melihat orang-orang yang melihat tabungan kita tiba-tiba menghilang dari sistem.